Isn't it cute? I'm not into romance anymore. Situationship is so exhausting and overwhelming yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, it's me, Salma. Hi, so let's talk about books. Okay, so the first one is The Cafe at Seashell Cove by Karen Clark. Nah, aku lihat di Goodreads itu dia chick lit and women's fiction, and that's exactly what I'm looking for. It's more of a slice of life. Aku nggak mau romance-nya. I'm so tired of reading romance karena aku rasa kayak di real life melelahkan dan overwhelming. I don't want to read about it anymore. Jadi in the near future aku nggak akan review buku-buku romance lagi. You will see more of this type of book. Aku kasih ratingnya 5 out of 5. Settingnya itu kayak di hometown Caca-Caca. Kalau misalnya kalian suka nonton K-drama, vibe-nya tuh kayak di seaside gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum nonton itu atau kalian gak suka nonton K-drama pun gak masalah sih. Maksud aku biar kalian tuh lebih kebayang aja gimana sih latar dari cerita ini gitu. Kayak gitu vibes-nya. Jadi di buku ini ada cewek namanya Cassie. Dia pulang ke kampung halamannya di Seashell Cove ini untuk ketemu sama orang tuanya. Nah, dia balik itu dalam keadaan dia baru dipecat dari pekerjaannya sebagai event manager gitu di suatu kota besar. Ortunya, mama papanya si Cassie ini kayak flexing gitu loh ke orang-orang di sekitar bahwa nih Cassie itu udah sukses banget, dia kerjanya gini. Pokoknya dibangga-banggain gitu loh ke semua orang. Sampai akhirnya pasti Cassie pulang dalam keadaan dia udah nggak punya pekerjaan yang sukses dan membanggakan itu, dia jadi kayak ketakutan untuk ceritain itu ke ortunya gitu. Selama dia bantuin mama papanya untuk mengelola cafe di Seashell Cove ini, dia bisa ketemu lagi sama sahabat-sahabat dia waktu kecil. Dia bisa reconnect with her brother. Disitulah dia baru kayak ngerasain, oh iya ya, bahwa fulfillment and satisfaction sebenarnya dari what you feel inside gitu loh. Being happy is a big part of life. Kamu tuh harus consider your own happiness juga gitu. Dan si Cassie ini selama kerja di kota kayak dia terlalu sibuk, dia bahkan gak berkomunikasi sama papanya, gak sama adiknya, gak sama her best friends gitu. Saat dia sekarang punya kesempatan banyak untuk kayak komunikasi sama keluarga, sama temen, dia bisa kembali melakukan hal yang dia passionate about, which is painting. I should find joy in simple things, and that is what truly matters. Totally 5 out of 5. Such a page turner, seru banget, nggak akan berhenti pengen terus baca. Like I could not put this book down. Selanjutnya aku baca The Bakery at Seashell Cove by Karen Clark juga. I give it a 3 out of 5. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang Meg. Dia tuh benar-benar passionate about baking. Nah, sampai suatu hari pemilik bakerynya meninggal dunia dan akhirnya si bakerynya pun dijual. Nah, dia di situ nggak mau kehilangan bakery tersebut. Dia nggak mau bangunan tersebut terjual ada orang yang kayak belum tentu sesayang itu sama bakerynya. Dia tuh bener-bener masih pengen mempertahankan tempat itu, tapi dia juga at the same time couldn't afford to buy the bakery karena dia saat itu sedang mempersiapkan biaya untuk pernikahan. Meg ini dia nggak mendengarkan kata-kata orang di sekitarnya yang kayak udahlah nggak usah gitu. Kenapa kamu harus bersikeras banget, pengen banget dapetin bakery ini gitu. Padahal kan maksudnya kamu udah nggak perlu mikirin itu, dia tuh kan udah mau menikah, udah fokus aja gitu sama pernikahannya, fokus aja sama si suaminya, fokus terhadap kehamilan, gimana caranya biar punya anak dan semacamnya. Tapi di situ dia nggak mendengarkan gitu, dia benar-benar fokus sama apa yang memang dia really passionate about, and she really goes for it gitu. That's the moral of the story. Seru sih, tapi too much romance and I'm not here for that, dan juga the plot was too predictable. Selanjutnya aku suka banget ini, The Book Club Hotel by Sarah Morgan. I give it a 5 out of 5, seru banget. Ini tuh menceritakan tentang Claudia, Erika, sama Anna yang selalu ketemuan untuk book club meeting di setiap tahun di hotel yang berbeda-beda. Tapi di tahun ini, Erika menentukan untuk ayo kita book club meetingnya di Maple Sugar Inn. Nih, ini tuh namanya tempatnya Maple Sugar Inn. Jadi mereka datang dengan membawa permasalahannya masing-masing gitu loh. Jadi si Claudia itu dia kan koki di suatu restoran bintang 5 gitu.
Tapi dia dipecat. Setelah dia kehilangan pekerjaan, dia mikir kayak, aduh kalau aku lamar kerja sebagai chef lagi gitu, kayak aku udah gak pengen masak-masak lagi gitu, karena terlalu banyak pressure selama kerja jadi chef di restoran tersebut. Dia kayak mempertimbangkan lagi, apa aku harus kerja di bidang lain ya gitu, karena aku udah gak se-passionate itu sama masak. Kalau Anna, dia itu permasalahannya adalah dia udah punya anak dan dia kayak masih belum rela untuk melepaskan anak-anak ini. Kayak aduh, mereka udah gede aja ya, udah waktunya sekolah aja ya, udah waktunya keluar dari rumah ini gitu, dan dia ngerasa kehilangan dan belum siap untuk menghadapi itu, menghadapi dimana kayak anak-anaknya udah bertambah umur, anak-anaknya udah mulai gak seterbuka dulu gitu ya untuk ngomong sama mamanya. Jadi si Anna tuh lagi menghadapi masalah itu. Nah terus yang ketiga si Erika. Kalau Erika itu permasalahannya, dia waktu lahir itu papanya ninggalin dia bener-bener setelah si Erika ini lahir. Jadi kayak dia dibesarkan cuma sama mamahnya, dan di situ mamanya tentu kayak gak bisa banyak memberikan kasih sayang dan kehangatan, karena dia pengen Erika ini bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri gitu loh. Kamu tuh jangan bergantung sama orang lain gitu, karena gimana kalau kamu dihadapkan sama situasi yang kayak mama gitu, tiba-tiba ditinggalin di saat waktunya merawat anak, membesarkan anak, ditinggalin gitu. Dan akhirnya dia punya attachment issues dan akhirnya avoidant gitu terhadap yang namanya cinta. Ya itulah yang harus dia atasi selama di Maple Sugar Inn ini. Mereka sama-sama berusaha untuk menghadapi permasalahan in adulting gitu loh. Wow, ini lihat dari point of view mereka masing-masing, dan aku jadi bisa membayangkan kalau misalnya nanti tuh kalau misalnya kita bertambah umur, kita bisa jadi kita menghadapi masalah-masalah kayak gini gitu kan. Seru banget dan really really meaningful but wholesome and heartwarming at the same time. Dan ini tuh benar-benar kayak full of friendship yang bikin aku tuh jadi pengen dia punya temen sedekat dan seakrab itu. Selanjutnya aku baca What to Say Next by Julie Baxbaum. I don't know how to pronounce her name. I gave it a 2 star. Kalian pernah nonton She's All That atau He's All That gak? Kalau misalnya udah, that's exactly what happened in this book. Ada the popular one and then the nerd one, and then the world collide, and there's gonna be like a makeover for the nerd one. Cheesy dan such a typical American high school movie. This was really really boring and such a waste of time. Selanjutnya aku baca Thank You for Listening by Julia Whelan. I gave it 4 stars. Kenapa nggak aku kasih 5? Karena di chapter awal menurut aku banyak banget fancy words, big words yang benar-benar aku tuh kayak gak terbiasa. Aku gak pernah menemukan kosakata tersebut sebelumnya, dan itu tuh banyak banget, kayak di satu halaman tuh mungkin bisa 4 atau 5. Jadi aku harus berkali-kali ngeliat handphone terus kayak nge-translate gitu, ini maksudnya apa, dan jatuhnya kan melelahkan ya. That's why I the end of this book last year ya kan, dan aku udah mention itu di 2023 reading wrap up. Tapi setelah itu saat aku kayak aku udah translate dan aku udah menemukan ini maksudnya ini, dan aku udah ketemu sama plotnya, ternyata iya seru gitu. Dan chapter awal tadi itu cuma biar aku tuh bisa mendapatkan visualisasi yang lebih jelas aja gitu tentang ceritanya gimana. Dan kalau misalnya buku ini dijadiin film, menurut aku bakal kayak bener-bener sinematik. Si pemeran utamanya namanya siapa sih? Aku lupa. Swan, ya itu dulunya aktris, tapi dia mengalami kecelakaan gitu yang bikin dia nggak bisa jadi aktris lagi, dan dia akhirnya beralih profesi tuh menjadi audiobook narator. Nah di buku ini diceritain gimana kayak dia menghadapi insecurity dia, gimana dia kayak nggak bisa menikmati gitu loh, nggak bisa menikmati pekerjaan dia saat dia menjadi audiobook narator, karena dia kayak masih terus mikirin kayak what could have been gitu kan, kayak gimana ya kalau misalnya aku masih jadi aktris. Apalagi dia di sini punya sahabat, dan sahabatnya itu menjadi aktris yang sukses gitu. Jadi kayak I would love to say that I'm happy for her gitu kan, tapi at the same time kayak aku juga pengen bisa jadi aktris gitu, tapi aku nggak bisa. Tapi aku ngeliat sahabat aku sekarang sukses gitu. Di buku ini dijelasin gimana proses dia untuk melalui semua itu, gimana akhirnya dia bisa menemukan the satisfaction or like the fulfillment dari pekerjaan yang dia lakukan walaupun udah bukan jadi aktris lagi, dan gimana dia bisa akhirnya legowo gitu dan kayak rela ikhlas dan ikut turut happy for her best friend saat melihat si sahabat ini sukses di karir yang dia impikan. Gak cuma tentang friendship dia sama yang menjadi aktris itu, ada her relationship with her dad, her relationship with her grandma, hal-hal yang kayak meaningful yang terjadi
Astagfirullahaladzim. Ya, banyak hal lucu, banyak hal kocak yang terjadi di buku ini. Kalau misalnya kalian tidak terbiasa dengan fancy words seperti aku, pasti kalian akan kesulitan di awal, tapi tenang aja, kalau udah ketemu sama plotnya, it's gonna be such a page turner and it's gonna be really exciting and fun to read. And then I read Picking Daisies on Sunday by Liana. I don't know how to pronounce that. I'm so overwhelmed with like the love stories and all the sweet gestures that keep happening in this book. Karena tentunya ini memang romance ya. Dan saat aku beli buku ini, aku juga mengharapkan romance at that moment gitu kan. Tapi sekarang saat aku nge-review dan I'm not into romance anymore. I feel like I'm so sick of it, you know. But when I was a hopeless romantic, I love this one. I gave it a 5 out of 5. I could tell you the book trope. Di buku ini adalah friends to lovers, childhood friends to lovers, and then there's fake dating. Look, but this kind of like matched the vibe of my outfit today. Ini the heart little button. Isn't it cute? And then I read Call It What You Want by Alisa. I don't know how to pronounce that. I gave it a 2 stars. If you're experiencing a situationship currently, you're gonna relate to this book so much. Then every chapter is gonna be like really relatable. Karena the entire book is about a situationship. Situationship is so exhausting and overwhelming. That's gonna make you stop believing in love. You know, like that hurts. Itu literally kayak baca buku diary orang yang sedang berada di suatu situationship dari awal dia mulai sampai dia mengakhiri situationship tersebut, dia tuliskan di buku ini gitu. Jadi semua itu benar realistis, nggak ada plot twist atau apapun yang bikin bukunya itu jadi seru. Ya, jujur aku bacanya juga kesel banget sih. Alright, so this is the last one. I read What Happens After Midnight by K.L. Walter. Look at the cover. I don't even like the cover. The only thing that keeps me going itu adalah aku menemukan hampir di setiap halaman itu ada judul lagunya Taylor Swift. Ini sebenarnya latarnya di suatu boarding school gitu. Jadi mereka nginep. Itulah kenapa judulnya What Happens After Midnight, karena the entire book itu tentang misi yang dijalankan oleh 2 mantan gitu ya. Selama midnight until dawn gitu. Jadi mereka tuh kayak ada suatu misi untuk ngeprank seangkatan selama malam itu gitu, dan menurut aku nggak seru asli deh. Yeah, I gave it a 2 stars. Okay, probably that's gonna be the thumbnail for this video. Thank you so much for watching. Thank you so much for being here until the end of the video. See you in my next video. Bye.